1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari salah satu surat Rasul Paulus buat jemaat di kota Tesalonika. Letaknya di negara Yunani bagian selatannya. Jemaat Tesalonika ini adalah salah satu hasil penginjilan dari Rasul Paulus, ya. Di kota Tesalonika ini terkenalah peristiwa di mana ketika Rasul Paulus dan Silas menginap di rumah satu keluarga, kepala rumah tangganya namanya Bapak Yason. Bapak Yason ini karena menerima Rasul Paulus dan Silas untuk menumpang di rumahnya waktu penginjilan, pelayanan Rasul Paulus di Tesalonika, satu saat orang-orang Yahudi yang marah dan cemburu sama pelayanan Rasul Paulus, mereka melapor kepada pemerintah Yunani yang memerintah di kota Tesalonika untuk menangkap Yason karena dianggap membuat perusuh. Rasul Paulus dianggap membuat kerusuhan di kota Tesalonika. Padahal tidak, ya Bapak Ibu saudara-saudari. Rasul Paulus dan Silas datang di kota Tesalonika, kemudian ke Filipi di daerah Yunani, ya. Itu memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan untuk itulah ketika Rasul Paulus teringat akan jemaat Tesalonika, dia mengirim surat ini dan memberi nasihat kepada jemaat Tesalonika untuk bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari? Karena jemaat Tesalonika mendapat tekanan-tekanan dari beberapa orang Yahudi yang tidak suka penginjilan tentang Tuhan Yesus, dan banyak orang Yunani, Tesalonika ini di negara Yunani, ya, percaya pemberitaan Injil Rasul Paulus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang-orang Yahudi yang cemburu ini melapor kepada pemerintah Yunani untuk menangkap Rasul Paulus. Dan kita tahu Rasul Paulus akhirnya pergi ke Filipi, ya, jadi tidak tertangkap. Dan kita tahu juga bahwa karena penderitaan yang dialami oleh jemaat Tuhan di Tesalonika ini, sehingga Rasul Paulus perlu memberi nasihat kepada mereka, yaitu dalam keadaan apapun, dalam keadaan menderita sekalipun, bersukacitalah senantiasa. Dan ini Rasul Paulus sudah buktikan, sudah jalankan ketika Rasul Paulus dan Silas ketika ditangkap di Filipi, masuk dalam penjara Filipi. Di tengah-tengah malam, Rasul Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan, ya. Sehingga apa yang terjadi? Gempa bumi hebat terjadi oleh karena puji-pujian Rasul Paulus dan Silas, sehingga rantai yang membelenggu tangan Rasul Paulus dan Silas putus dengan sendirinya. Ajaib, ya, rantai yang dari besi bisa putus karena puji-pujian yang dinaikkan oleh Rasul Paulus dan dijawab oleh Tuhan Yesus, ya. Dan pintu-pintu penjara di Filipi terbuka semua. Nah, kita tahu cerita selanjutnya. Oleh peristiwa itu, kepala penjara di Filipi dan keluarganya bertobat dan menerima Tuhan Yesus,
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita kembali dalam pembacaan kita. Itulah sebabnya Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika untuk selalu tetap untuk bersukacita. Meskipun dalam keadaan menderita atau susah ya. Dan dia menasihati juga agar jemaat tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, tentu keadaan kita tidak sama dengan jemaat di Tesalonika pada waktu itu ya. Tetapi mungkin dalam bentuk lain. Kita mengalami tekanan atau penderitaan karena masalah-masalah. Misalnya masalah keluarga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam keuangan, masalah dalam bisnis, dan banyak lagi problem-problem lainnya. Untuk itu, marilah kita terapkan apa yang menjadi pesan Rasul Paulus pada jemaat di Tesalonika. Yaitu yang pertama, kita tetaplah bersukacita. Sebab apabila kita khawatir karena masalah-masalah kita, itu bukan jalan keluar ya. Tetapi ketika kita bersukacita, tentu yang pertama-tama berdampak buat kesehatan kita ya. Kita tetap sehat karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat. Jadi bersukacita itu pentingnya meskipun dalam keadaan susah. Dan hal yang kedua, tetaplah selalu berdoa. Sebab berdoa itu adalah seperti napas dari rohani kita ya. Rohani kita juga perlu bernapas ya. Bukan hanya tubuh fisik kita yang perlu bernapas, yaitu terima oksigen supaya kita tetap sehat dan kuat. Tetapi rohani kita juga perlu napas, yaitu dengan jalan kita selalu berdoa. Di waktu kita berdoa, itu terjadi hubungan yang akrab dengan Tuhan. Sehingga Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita dalam setiap masalah yang kita hadapi sekarang. Jadi, kita lihat lagi pesan yang ketiga, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi selain bersukacita, tetap berdoa, jangan lupa mengucap syukur. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, janganlah kita menjadi putus asa atau depresi, stres bila ada masalah-masalah melanda kehidupan kita, melanda kehidupan keluarga kita. Kita hendaknya tetap bersukacita senantiasa, rajin berdoa, tetap berdoa memohon pertolongan Tuhan. Karena satu-satunya pertolongan hanya datang dari Tuhan Yesus. Dan kemudian jangan lupa mengucap syukur ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Kita lihat Tuhan Yesus sudah kasih contoh. Pada waktu Tuhan Yesus memberi makan sekitar 5.000 laki-laki, perempuan tidak dihitung, jadi sekitar 7.000, 8.000 orang dengan cuma 5 roti 2 ikan ya. Pertama-tama Tuhan adakan dia mengucap syukur dulu atas roti dan ikan itu. Meskipun jumlahnya sedikit. Tetapi setelah itu terjadi mujizat ya. Sehingga semua orang yang sekitar 8.000 itu makan sampai kenyang. Bahkan ada sisa 12 bakul. Jadi kesimpulannya, ketika kita tetap bersukacita, rajin berdoa, dan selalu mengucap syukur, percayalah kita akan mengalami mujizat-mujizat karena pertolongan Tuhan. Dan percayalah kita hanya selalu bergantung pada Roh Kudus yang ada pada kita, yang selalu memberikan kita hikmat dan kuat kuasa untuk menghadapi setiap masalah, menghadapi cobaan-cobaan, bahkan serangan-serangan dari musuh-musuh kita, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Dan kita percaya kita akan tetap setia mengasihi Tuhan Yesus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali.
bahkan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat siang Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman warat di rumah. Kita jumpa lagi pada hari ini. Saya menambahkan apa yang Opa katakan tadi dan sedikit melengkapinya. Pembacaan kita pada siang ini dari 16 sampai 18, saya melihat itu semua ada hubungannya. Hendaklah kita bersuka cita. Kalau di versi lain bergembira. Mari Bapak Ibu kita lihat, bersuka cita lawannya berduka cita ya. Itu. Tapi kita melihat dari kata sukacita, bergembira. Kalau kita lihat pada ayat ini itulah pribadi Tuhan. Saya tidak mengupasnya lagi, tapi apa yang kita sebagai manusia rindukan, kehidupan yang tenang ya, apa yang kita rindukan sebagai manusia ciptaan Tuhan, pasti pribadi Tuhan ada di situ. Nah, apa yang Tuhan katakan, hendaklah kita bersukacita, bergembira, itulah pribadi Tuhan. Ya, kalau Tuhan mengatakan demikian berarti kita tidak perlu berduka cita. Sebagai manusia, kenapa dikatakan demikian? Karena Tuhan tahu waktu itu Tuhan hidup di dunia, di bumi ini. Dia juga seorang manusia, tahu merasakan kehidupan manusia, ya. Tapi hidupnya sangat dekat dengan Tuhan. Jadi apa yang Tuhan katakan, ajarkan di ayat ini, sukacita itu atau gembira, sebenarnya itulah pribadi Tuhan. Di saat kita mengalami sukacita, ada damai sejahtera, ada ketenangan di situ. Kita kembangkan. Sebenarnya yang kita kembangkan adalah pribadi Tuhan. Apa yang Tuhan katakan itulah pribadi Tuhan. Tuhan tidak comot-comot. Yang Tuhan katakan sebenarnya, saya ulang lagi, itulah pribadi Tuhan. Kita harus jadikan pribadi kita adalah seperti Tuhan. Itulah suatu tantangan dalam pergumulan kita. Karena kita hidup di dunia ini yang penuh masalah. Jadi Tuhan selalu katakan bersukacita. Apa yang kami bawakan yang minggu lalu, lawannya adalah jangan khawatir. Sekarang jangan khawatir, di baliknya itu kalau kita renungkan di dalamnya ada sukacita. Nah, sukacita ini kita harus miliki. Bagaimana mempertahankan sukacita itu selalu ada? Kita harus dekat dengan Tuhan. Dekat dengan pribadi Tuhan. Karena pribadi Tuhan kita harus buat pribadi kita adalah pribadi Tuhan. Sehingga sukacita itu selalu ada di dalam hidup kita. Tapi dalam kenyataan kehidupan setiap hari, Bapak Ibu, kita harus mengaku bahwa sukacita itu tidak selamanya kita punya. Karena kita hidup dalam pergumulan yang sungguh berat, Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita renungkan sukacita itu mau ada? Tapi saya mau katakan setelah saya renungkan dalam kehidupan setiap hari, sukacita itu kalau berjalan bersama Tuhan tetap ada di dalam kehidupan kita. Karena kalau kita berjalan bersama Tuhan, otomatis Tuhan selalu mengontrol hidup kita. Tuhan menjadi Roh Kudusnya hidup di dalam kita. Nah, Roh Kudus itulah yang memegang sangat peranan penting dalam kehidupan kita. Kalau kita berjalan dalam Tuhan, apapun yang miss dengan masalah kehidupan kita adalah anak-anaknya. Pasti Tuhan selalu mengontrol, menegur kita. Itu yang hebatnya kita sebagai anak Tuhan. Tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita takut, karena Tuhan ada di situ. Memang kita harus akui. Kalau kita dalam keadaan sulit, bagaimana kita mau bersukacita? Nah, di sini tertantang kita. Bagaimana sukacita itu stay di dalam hidup kita terus? Kita harus hidup bergaul, memupuk keintiman dekat kita kehidupan kita dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan dan tahu pribadi Tuhan. Dan selalu apa yang kita selalu baca firman, ya saya tidak ulangi, pasti Bapak Ibu tahu akan hal ini.
Kalau selalu kita lakukan ini, otomatis Tuhan tidak masuk keluar dalam hidup kita. Dan dia ada di situ. Begitu kita jalani kehidupan ini dengan begitu pergumulan yang begitu berat, tapi Tuhan selalu berbicara dengan kita dalam kehidupan kita. Dan otomatis di situ secara tidak langsung kita hidup di dalam roh Tuhan. Kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan tinggal dengan kita. Dia menjaga kita hidup di dalam jalurnya dia, jangan sampai keluar. Jadi hal ini, sukacita itu membawa kita tetap hidup di dalam lingkungan Tuhan, di dalam pemeliharaannya. Dan berikutnya dikatakan, dan berdoalah senantiasa. Kenapa Tuhan mengatakan dan berdoalah senantiasa? Berdoa itu adalah hubungan. Ada juga yang mengatakan nafas orang Kristen adalah doa. Doa saya tidak ungkapkan di sini, saya tidak menjabarkan. Pasti Bapak Ibu tahu doa. Nah, doa ada yang memang seperti kita gereja, kita duduk ya. Tetapi saya sedikit membawa kata doa. Memang ada doa yang kita harus siapkan ya, bertemu dengan Tuhan, berbicara. Tetapi waktu kita juga melakukan kegiatan setiap hari, saya mau katakan di situ juga masuk doa. Waktu kita berbicara, kita ada di tempat kegiatan kita, di mana saja, ya, kita berbicara dengan Tuhan. Kita melatih diri kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu Roh Kudusnya. Kita berbicara, ngomong, ngobrol, itu juga termasuk doa. Dan karena di sini Tuhan katakan dan berdoalah senantiasa, berarti selalu. Karena doa itu menjadi hubungan kita dengan Tuhan. Nah, apa yang dikatakan bergembira, otomatis kalau kita selalu ada hubungan, sukacita itu selalu ada, ya. Dan yang berikutnya, dalam segala keadaan hendaklah kita bersyukur. Sebab itulah Allah inginkan dari kita sekalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus. Tuhan inginkan kita selalu bersyukur. Bapak Ibu, saya mau katakan, iblis tidak suka kita bersyukur. Tidak ada kata syukur di dalam kehidupan roh iblis. Karena kehidupan bersyukur itu kita katakan Tuhan memelihara kita. Di dalam kehidupan roh iblis tidak ada syukur. Semua kita melihat itu dengan mata jasmani. Semua rasanya tidak cukup. Bisa Bapak Ibu renungkan hal ini. Renungkan, flashback kembali. Kalau hidup di dalam Tuhan, di luar Tuhan itu sangat beda Bapak Ibu. Apa yang kita lihat hidup kita sehari-hari dengan mata jasmanikah atau mata Tuhan roh? Jadi kalau kita selalu hidup dengan Tuhan, selalu kita adakan hubungan, pupuk makin dekat dengan Tuhan. Akhirnya kalau masalah kehidupan dunia datang, kita bisa bedakan, ya. Kata sedikit saja kita dengan Tuhan, kita punya hidup sukacita, ada ketenangan, damai sejahtera, itu rasanya beda dengan kalau kita di luar Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu pernah mengalami, semua anak-anak Tuhan, khususnya anak Tuhan, pernah merasakan hal ini di luar Tuhan dan di dalam Tuhan. Mari dengan pembacaan kita hari ini, kita renungkan untuk melihat syukur dan tidak bersyukur. Dan saya mau katakan, iblis tidak suka anak-anak Tuhan khususnya kita syukur. Karena di balik syukur itu ada pribadi Tuhan. Kita melihat sesuatu yang tidak, walaupun sedikit, ya, tapi hati kita penuh damai sukacita, dan kita mendapatkan secara dunia hal yang kecil, apalagi disertai dengan ada hal yang besar, yang harapan-harapan yang Tuhan berikan, itu bersyukurnya. Betul-betul kita harus bersyukur Bapak Ibu. Karena ini juga secara tidak langsung kita menjauhkan, kita mengusir iblis keluar dari kita. Karena apa yang dikatakan firman, 3 firman ini, semua itu Tuhan punya cara. Dan iblis tidak akan dekat dengan kita, asal kita lakukan. Karena waktu ini kita harus bersyukur seperti dikatakan sebagai orang yang hidup bersatu. Waktu kita bersyukur, di situ ada hidup, tanda-tanda hidup bersatu dengan Tuhan. Berarti kehidupan kita sudah
menampakkan kehidupan Tuhan Yesus. Jadi 3 ayat pada siang ini, kalau kita lakukan semua itu, tidak ada bibit-bibit roh iblis. Kita lakukan dan kita berusaha minta Roh Kudus untuk membantu kita, menguatkan iman kita. Apapun kita alami di kehidupan di dunia ini boleh datang, tapi itu menjadi satu pergumulan untuk kita makin dekat dengan Tuhan. Masalah boleh datang, tetapi bukan untuk menjatuhkan, tapi masalah datang untuk kita lebih giat di situ, lebih katakan, aku mau siap Tuhan. Apa yang aku buka hatiku, apa yang Tuhan mau hidupku berdampak, aku bersyukur. Aku melakukan itu dengan sukacita, dan sebagai tanda syukurnya itulah sebagai tanda Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Jadi ayat yang terakhir itu mengatakan satu tanda bahwa Tuhan ada di kehidupan kita, keluarga kita, pribadi kita. Hanya itu 3 ayat, tetapi semua itu adalah pribadi Tuhan, Bapak Ibu. Itulah karakter Tuhan di situ. Kalau kita lakukan ini, kita terhindar dari apa yang di luar daripada Tuhan. Mari apa yang dibawakan pada siang ini menjadi perenungan bagi kita. Jadikan hidup kita adalah hidup Tuhan Yesus. Jadikan hidup kita menjadi orang melihat. Kehidupan kita orang melihat sudah ada Tuhan Yesus di situ. Itulah rasa tanpa sadar, itulah penginjilan yang kita lakukan, yang Tuhan tugaskan pada kita. Apakah ini tidak menyenangkan hati Tuhan, Bapak Ibu? Kita lakukan itu karena tugas kita. Kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita lakukan itu yang kedua, kita membawa satu hal yang Tuhan akan memberikan sesuatu yang karena menyenangkan, Tuhan membalas satu kebaikan untuk kita. Kalau untuk saya itu yang kedua, pasti Tuhan tidak lupakan. Tapi yang pertama, kita harus sadar kita bukan warga negara dunia, tapi kita warga kerajaan surga. Jadi seluruh kehidupan kita harus melambangkan, mewarnai, ada warna kerajaan surga di situ. Karena kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari surga. Dan apa yang Tuhan katakan sekali lagi, inilah menjadi pegangan kita untuk kita hidup bersama Tuhan di dalam dunia ini dan bergumul dengan Tuhan, dan sehingga hidup kita akan berhasil menyenangkan hati Tuhan. Hanya itu Bapak Ibu, kiranya apa yang saya bawakan hari ini menjadi sukacita bagi Bapak Ibu di rumah. Saya berdoa Roh Kudus akan memberikan sesuatu wawasan yang lebih daripada apa yang saya bawakan, dan itu menjadi satu praktek di dalam kehidupan kita sehari-hari menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Tuhan memberkati. Maranatha. Amin.